Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar mulai dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang ini, yakni beragama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus selalu ingat kepada Allah sebelum dipanggil oleh Allah, dan sholatlah sebelum disolati, dan senanglah membaca Al-Fatihah sebelum dibacakan Al-Fatihah, dan senanglah membaca surat Yasin sebelum dibacakan surat Yasin, dan janganlah dan senanglah membaca tahlil juga sebelum dibacakan tahlil. Karena orang itu kalau tidak pernah sholat, begitu meninggal kok disolati, pasti bingung. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Desember ini di mana masih banyak bencana, antara lain Gunung Semeru mengeluarkan awan panas muntah lahar, dan begitu juga Gunung Merapi meletus. Jadi di bulan Desember ini ada bencana macam-macam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, dan sebagainya. Gunung Semeru juga meletus pada tanggal 4 Desember kemarin. Jadi Desember tahun ini, tahun 2022 ini masih banyak bencana juga. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga. Jadi sekarang ini di mana-mana banyak bencana. Di Garut itu pun bendungannya jebol kena gempa. Jadi kita ini yang mendekatkan diri, yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa, memohon kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita ini harus selalu ingat kepada Allah, karena tahun ini karena Tuhan kita ini hanya Allah. Jadi harus selalu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini miftahul jannah. Miftahul jannah ini. Jadi ini kuncinya surga. Jadi kita kalau membaca la ilaha illallah, nanti pintu surga terbuka, pintu surga pasti terbuka. Maka dari itu ucapan la ilaha illallah bisa juga dikatakan miftahul jannah. Artinya miftah itu kunci
kalau al-jannah itu surga. Maka dari itu kita ya jangan sampai lupa mengucapkan la ilaha illallah agar nanti dosa kita diampuni oleh Allah, karena kita ini ya sebagai manusia, maksudnya manusia biasa, ini pasti masih banyak dosa. Maka dari itu kita harus bertobat, selalu memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu banyak dosanya, itu pasti. Maka dari itu mari kita berdoa, memohon kepada Allah. Allah itu senang kalau hambanya selalu berdoa. Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah pasti senang. Jadi Allah itu kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, itu Allah ya dengar, walaupun tidak terlalu kencang suaranya. Kita membaca tasbih, Allah pasti dengar. Demikianlah kuliah subuh yang telah saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.